Jadi kita akan mulai aja acaranya, ngobrol-ngobrol santai sama dengerin berlagu dari kompilasi Sonic Panic 2. Terima kasih banyak dari teman-teman Sonic Panic. Musik Dikar udah jauh-jauh datang dari Denpasar, dari Ubud, dari Ubud. Jadi kita mulai aja langsung ya, diskusi santainya, ngobrol-ngobrol. Nanti kalau mau nanya sekaligus tiba-tiba di tengah diskusi nggak apa-apa, angkat tangan aja, nggak perlu nunggu kita kasih tahu kapan nanya gitu ya, bebas aja ya sebenarnya. Dan silakan saya panggilkan Bli Robi, Marsha silakan, dan Kak Pepi, dan saya serahkan mic ini ke moderator Mas Andre. Bli Andre. Terima kasih Mas Asra. Bli Asra. Bli Asra, baik. Baik, selamat sore rekan-rekan terbaik Jakarta. Hari ini sebetulnya karena kemarin itu kami baru ada pesta kecil-kecilan ya Blok untuk merayakan kolaborasi antara musisi Sonic Panic 2 dan Sonic Panic pertama begitu ya. Jadi kami kemarin baru ada gelaran musik seru-seruan. Jadi saya lihat juga beberapa di sini juga kemarin sempat datang. Terima kasih banyak, dan tentu saja buat rekan-rekan yang kemarin tidak sempat datang, teman-teman juga masih bisa dengerin lagu-lagu keren itu di semua platform digital teman-teman Sonic Panic 2. Dan hari ini, sore ini, kita akan lebih banyak sebenarnya ngulik kenapa sih kemudian inisiatif ini dibuat. Dan mungkin teman-teman juga ada yang bertanya kenapa kemudian rekan-rekan yang hebat di sebelah saya ini kemudian mau membuat sebuah gerakan ini menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk membuka itu, saya yakin di lini masa teman-teman juga mungkin udah seliweran gitu ya. Ada kata iklim, ada kata Sonic Panic, No Music on the Dead Planet, dan segala macam teman-temannya. Nah, mungkin teman-teman penasaran, nanti kita akan kulik lebih lanjut. Tapi saya mau membuka dulu soal apa yang perlu kita anggap penting hari ini, ketika kemarin kita merasa banget cuaca nggak enak gitu ya. Tidak hanya di Jakarta, di Bali pun begitu. Mau ada gigs tiba-tiba banjir. Kemudian kita mau buat acara tiba-tiba harus nambah ekstra tenda supaya nggak kepanasan. Nah, ada sesuatu yang mungkin perlu kita antisipasi. Nah, kenapa isu lingkungan penting? Kita mungkin bisa buka dari Bli Robi dulu. Bli Robi saya nggak perlu kenalkan ya, mungkin teman-teman udah tahu. Musisi iya, petani iya, tapi akhir ini Bli Rob sedang mendalami ilmu kebatinan. Jadi mungkin Bli Rob bisa sharing soal temuan-temuan Bli Rob mungkin kurang lebih selama 2 tahun ini ya, tentang bagaimana kemudian isu ini coba dirapatkan lewat inisiatif iklim. Silakan Bli Rob. Bayar SPP. Kalau dari singkatnya ya, kalau iklim sendiri itu kepanjangan dari Indonesian Climate Communication Art and Music Lab. Jadi kalau lebih sederhananya lagi, kalau kita lihat Indonesia ini kan cukup andil banyak dalam gosip dunia terkini ya, kalau soal climate crisis gitu. Kalau kita lihat bencana-bencana climate crisis dan lain-lain itu kan bencana, bisa dibilang isu global gitu. Tapi kenapa Indonesia penting di sini? Karena Indonesia top 10 negara penyumbang emisi karbon. Itu bukan gara-gara karena kita negara pabrik ya, kayak China, Amerika, itu mereka tinggi gara-gara, tapi gara-gara isu kayak deforestasi, gara-gara pencemaran lautan gitu. Indonesia kan kontributor kedua, ini versinya Jana Jambek ya, salah satu peneliti, negara polluters plastik kedua setelah Cina untuk isu lautan, jadi kebocoran sampah plastik lautan. Nah, masalah-masalah ini ternyata membuat petanya Indonesia itu kayak negara berkembang, udah pokoknya rasanya kayak ketinggalan banget deh. Pokoknya kalau kita di sini menganggap bahwa oh ya nggak apa-apa, Konoha emang kayak gini gitu, so what gitu. Tapi kalau di luar negeri secara nation branding itu cukup memalukan sebenarnya. Di satu sisi
kita di industri kreatif ini kan dengan total penduduk Indonesia yang gede, itu film cukup banyak, termasuk besar lah itu memang. Musik juga sebenarnya. Makanya kalau kita lihat film-film dokumenter musik kayak yang dibikin sama siapa misalnya yang terkenal ya, Samdan atau Scott McFadden gitu, Global Metal itu kan dulu ada. Indonesia selalu masuk di percaturan gitu. Kenapa majalah Rolling Stone itu bikin di Asia itu cuma di Indonesia sama di Jepang gitu dua. Karena dua itu cukup mewakili Asia sebagai negara industri musik terbesar di Asia gitu. Dan sekarang pun juga udah terjadi pergeseran ya, Asia jadi the new hype now di musik karena kebanyakan dipegang oleh Cina. Nah tapi dari kacamata global rasanya kayak Indonesia banyak problemnya, terutama problem krisis lingkungan, tapi kesannya kayak kita itu ignorance, masyarakatnya ignorance, nggak peduli sama sekali gitu. Sementara di global itu gerakan-gerakan seperti kayak gini yang menggunakan seni atau musik sebagai media aktivisme itu sebenarnya udah lama banget ya. Dari zamannya tahun 60-an gitu, kalau kita cari Flower Generation, Woodstock gitu, perang Vietnam gitu, masyarakat turun ke jalan. Dari tahun 70 itu misalnya kayak aktivis-aktivis, biasanya aktivis kan kere kan, ya namanya juga kreatif, industri kreatif, kere tapi aktif kan. Ini mau uji protes uji coba nuklir di Arktik gitu misalnya, ya mereka minta duitnya ke siapa? Ke pemerintah. Dari dulu memang pemerintah itu jadi bagian dari problem gitu ya, susah banget untuk diajak kolaborasi gini-ginian. Kebanyakan minta bantuannya ke seniman gitu. Jadi misalnya kayak tahun 70 itu aktivis-aktivis ini minta bantuan ke Joni Mitchell gitu kan. Kita mau bikin nyewa kapal nih, mau demo uji coba nuklir di Arktik gitu. Joni Mitchell bikin konser, Tom Jones bantu, terkumpul duit gitu ya. Seni kan banyak, untuk crowdfunding kayak gini kan seni lebih yang bisa ngumpulin massa dalam satu tempat tuh menurutku cuma dua, musik sama sepak bola. Ya. Bikin, ternyata dari konser musik itu mendanai salah satu organisasi yang bertahan hingga sekarang. Tahu organisasi apa? Greenpeace. Greenpeace itu awalnya didanai oleh konser musik. John Lennon tuh jadi orang paling berbahaya bagi FBI itu gara-gara dia nurunin ratusan ribu orang ke jalan tuh menentang zaman Nixon. Jadi sebenarnya peta-peta kekuatan bagaimana musik itu bisa menjadi media edukasi informal, menjadi sebuah pergerakan itu udah sejarahnya udah banyak ya. Itu. Nah kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sebenarnya teman-teman musik itu ada banyak yang peduli, tapi kadang-kadang rasanya bergerak sendiri-sendiri. Sama kayak NGO di Indonesia kan udah banyak LSM bergerak ini. Kalau kita cari-cari sebenarnya topiknya sama tuh, tapi rasanya kayak kesannya bergerak sendiri-sendiri. Nah, khusus untuk musik, sebenarnya kalau di global ada satu gerakan namanya Music Declares Emergency, dia base-nya di UK. Itu juga yang aktif itu musisi-musisi gitu, kayak Tom York dan Radiohead, Massive Attack, Fatboy Slim. Terus di Amerika ada Billie Eilish, ada Tom Morello dari Rage Against the Machine, ada Sonic Youth, banyak lah. Mereka semua di tiap-tiap negara itu udah bikin musik declares emergency gitu. Nah, waktu pandemi kemarin, mereka lihat Asia kok nggak ada nih gitu. Chapter Asia nggak ada, apalagi Indonesia yang problemnya menjadi salah satu kontributor dari masalah global gitu. Habis itu kita, wah ini biar nggak malu-maluin, oke deh kita bikin musik declares untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu banyak dari kita yang peduli gitu. Akhirnya udah mulai kontak teman-teman musisi, kira-kira siapa yang kira-kira enak diajak gini-ginian. Karena sebenarnya kalau saya sendiri di dunia musik, saya lihat teman-teman saya banyak nih secara individu ya, secara mandiri melakukan kegiatan-kegiatan yang peduli pada sosial dan lingkungan gitu. Kenapa nggak kita gabung aja nih gitu. Jadi itu 2003, gabung ada 13 band. Nanti di sini ada screen nih. Tapi nanti bisa dicari. 2023. Sebenarnya waktu pandemi itu, makanya pandemi pada sibuk sendiri. Oke, 2023 gabung ada 13 band itu kok. Ada Tuan 13, ada Iga Masardi, Enda Endresa, Made Maut, Festivalis, Nova Root sama Arka Kinari, Tony Q, Iksan Scooter, Navikula, terus Navikula itu aku jadi tumbal waktu itu. Navikula aja mau, kamu gitu. Habis itu Kayak Mata, Rhythm Rebels,
Guritan Kabudul dari Sulawesi, dari Poso, itu dari teman-teman komunitas Mosintowo Institute. Mereka terdampak itu karena di situ ada Morowali, pabrik nikel terbesar. Terus ada Prabumi, ya. Ayo bikin. Tapi agendanya yang pertama, kita itu waktu masih ngeraba-ngeraba, apa yang kita bikin? Kita bikin gini deh. Kalau dari dulu, rasanya kayak kalau LSM ngundang musisi, ini dulu. Itu karena saya juga terlibat di dalamnya. Itu dari zamannya LIPI, Music in Science tahun 2005. Terus ada ICW, KPK yang frekuensi perangkat tikus pertama. Terus Greenpeace dari album Senandung Energi Bumi. Udah banyak ya, ada banyak sekali. Itu rasanya kayak, wah, kita ngundang musisi, kita karena pertimbangan dia banyak follower dan dia influencer. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau dia musisi ternyata dia nggak otentik peduli gitu. Dia hanya, oke, bayar aja dah, dapat uang bikin project gitu kan. Habis itu berhenti, ya udah gitu. Ada kecenderungan rasanya kayak isunya jadi kayak sekedar isu pesanan. Jadi kayak apa namanya? Begitu ditanyain kenapa kamu peduli sama apa misalnya, peduli sama gajah gitu misalnya. Habis itu di interview, gajah kan lucu gitu. Maksudnya ada 10 menit space dikasih untuk interview gitu kan. Kalau kayak gitu semuanya gitu kebanyakan. Kan isunya jadi kesannya nggak otentik gitu loh. Aku pikir juga salah satu penyebab SJW keluar itu gara-gara ya turut andil begitu juga gitu loh. Nah, untuk mencegah supaya kesalahan-kesalahan yang kita buat dulu, gimana nih kalau sebelum kita lontarin isu, setidaknya kita pede dulu pada kasusnya gitu. Kita pede dulu pada topik yang kita mau bicarain. Di samping kita memang peduli gitu. Memang kurasinya teman-teman yang kira-kira memang udah natural menyuarakan itu, udah aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kayak komunitas kayak gini lah. Misalnya kayak Endah punya kreatif komunitas menulis di Earhouse gitu. Misalnya kayak Iga sudah rajin jalan-jalan walaupun sama collaboration gitu, pocket. Habis itu kita bikin workshop deh. Awalnya itu PR dulu teman-teman iklim, bikin workshop isinya data, hal-hal yang sangat membosankan. 5 hari. Ini dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore ini gimana cara ngumpulnya gitu. Ini pasti teman-teman udah, aduh ini kayaknya ada yang main HP atau ke belakang merokok lah, aduh ini gimana cara ternyata di luar perkiraan. Waktu kita bikin workshop pertama, tiba-tiba udah lewat aja 5 hari dan rasanya kurang gitu ya. Wah ini ternyata seru juga nih gitu loh. Memang membosankan data, sakit climate anxiety, Endah sampai nangis-nangis waktu itu. Tapi dari situ ternyata ada suatu insight-insight baru. Teman-teman ini kan kalau seniman kan nggak usah kita ngomongin workshopnya cara bikin lagu gitu. Itu udah katam lah seniman gitu. Jadi kita lebih baik ke logikanya, ke data. Kenapa data itu penting? Kendala daripada teman-teman kita di akademisi apa di LSM, itu yang pertama adalah kita banyak main data, dan data ini tersharing pada orang-orang yang sudah tahu. Kita cuma saling onani aja gitu. Karena ini bubble-nya di lingkaran yang orang-orang udah tahu gitu loh. Dan kadang-kadang kita punya satu permasalahan bagaimana caranya data-data yang menurut kita penting ini bisa sampai ke audiens yang lebih luas. Publik yang tidak tahu itu sebenarnya target audiens kita. Di satu sisi, saya sebagai seorang seniman, saya juga banyak bergerak di bidang seniman. Ada banyak sekali seniman yang estetik jago, sangat jago. Tapi karena kekurangan data, mengeksekusinya menjadi seni-seni yang membahas isu ini di permukaan gitu. Jadi seninya dangkal gitu. Sementara kalau kita lihat fine art gitu, kebetulan saya juga tinggal di Ubud ya, itu salah satu sentra fine art. Kakek-kakeknya kita itu sebenarnya kayak orang bikin candi gitu kan. Itu kan sebenarnya Da Vinci Code semua tuh. Tentang relief itu kan tahapan manusia, tentang cakra. Kalau kita lihat bangunan Padmasana itu dari arsitektur aja kalau kita lihat itu adalah simbol daripada manusia ideal gitu kan. Ada yang tahu bangunan Padmasana di sini di Bali. Itu tiap rumah ada bangunan tugu itu. Ada gambar kura-kura. Itu adalah simbol daripada bumi, kerak bumi, kura-kura api ya, magma diikat oleh 3 naga. Ini semuanya dari budaya Majapahit ya. Naga apa? 3 bersaudara. Kue. Anantaboga, kedaulatan pangan. Basuki, itu adalah tabungan.
kan ada pelajaran dulu di sekolah, ciri-ciri negara maju adalah masyarakatnya gemar menabung, menghargai hasil karya orang lain gitu. Itu ada Ananta Boboga, Basuki, dan 3 adalah Taksaka, namanya terbang, pendidikan. Kalau biar si kura-kura ini nggak gonjang-ganjing, diikat oleh 3 ini, perut kenyang, pinter, dan punya investasi untuk masa mendatang ya. Artinya kalau pinter tapi lapar nggak ideal, kaya tapi bego juga nggak ideal gitu. Nah, ada Karangboma, hutan, bahwa di tiap-tiap wilayah, tiap-tiap orang itu harus punya ruang terbuka. Kalau dihukum kita at least 33%. Kenapa Jakarta rajin banjir dulu? Karena ruang terbukanya kurang dari 33% tuh sangat matematika sederhana untuk tata ruang. Terus ada Garuda, penguasa udaranya harus bersih. Jadi kalau Jabodetabek, AQI, Air Quality Index-nya di atas 150 itu udah alert tuh, udah nggak ideal ya. Baru di atasnya ada, setelah semua fisik ini terpenuhi, di atasnya ada Wisnu. Nah, Wisnu ini simbol daripada manusia sebenarnya. Baru dia bisa duduk tenang. Di atasnya baru ada cahaya, Awidya. Nah, baru ngomongin spiritual, gitu, agama, enlightenment. Tapi fisik udah kelar dulu gitu. Ini kan kadang-kadang kita bypass langsung ke spiritual, sementara lingkungannya kita semuanya kotor gitu, kadang-kadang nggak ideal gitu, jadi pondasinya kebalik kan. Nah, di musik ternyata kalau kita lihat dari dulu, peran-peran bagaimana menjadikan seni, termasuk musik di dalamnya sebagai media edukasi, itu udah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sunan-sunan mengajarkan Islam, yang agama kan isu berat kan? Sama kayak pengetahuan isu yang sangat membosankan sebenarnya. Tapi bisa lewat wayang kulit, teater, Sunan Kalijaga gitu, rockstar banget ya. Terus misionaris ngajarin agama lewat lagu-lagu, misalnya di Kristen gitu. Wah, ini sebenarnya udah ada nih, budi pekerti ini. Tinggal kita lanjutkan aja. Kalau isu lingkungan itu adalah dibilang adalah kurang seksi dan membosankan, berarti yang dibutuhkan di sini adalah sebenarnya kreativitas dong, untuk mengemasnya gitu. Udah, tambah pede dah bikin iklim, ngajakin semua musisi-musisi, yuk, jangan mau kita selama ini industri musik itu hanya mengkerdilkan musik sebagai alat hiburan, sehingga kita rasanya kayak musik itu cuma hiburan doang gitu. Ya hiburan bagus gitu loh, tapi ternyata ada value-value besar yang kita kadang-kadang lupa gitu. Udah jalan, Sonic Panic 1 ada gelar. Tahun pertama itu kita bikin metode workshop, habis itu penggarapan karya, dan habis itu ada gongnya namanya Iklim Fest, itu di bulan November. Tahun kedua juga sama, tahun kedua ada 15 yang gabung ya. Ada Voice of BC Prod, Eferi Magaca, Metromos, siapa lagi? Poker Mustache, Janggar, Bacoks, Besar, Rossi Snap dari Papua. Nah ini Eminemnya Indonesian. Terus Fondaus dari Makassar, Wake Up Iris, Daniel Rumbekwan, Las dari Kalimantan Barat, Bacok tuh deh, ya. Down for Life solo, besar ya. Pokoknya ada 15 deh. Dan akhirnya terbit album Sonic Panic 2 yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan ternyata dari tahun pertama habis festival di Bali kita bikin, itu ada inisiatif dari teman-teman musik yang bikin, kalau bikin festival kayak gini kayaknya kita bisa bikin di daerah kita masing-masing gitu. Jadi tahun sebelumnya itu anak-anak festivalis bikin Sonic Panic Jogja, terus Arka Kinari bikin Sonic Panic Malang, terus di Jakarta yang tadi malam ini, jadi itu isinya chapter Jakarta ya. Garut masuk juga ya, dekat gitu. Jadi sebenarnya kita mengencourage juga tiap-tiap daerah nanti akan ada Sonic Panic Makassar, Sonic Panic Borneo, dan bagus M-Block gabung tahun ini sehingga kita punya extra space yang ada di mana ada M-Block, ada Padang, ada Makassar, ada Solo, Lokananta. Hopefully ini akan menjadi gerakan natural. Nanti Rockin Celebes tahun ini kayaknya akan Sonic Panic untuk Makassar. Itu dulu mungkin. Yes, thank you. Kita kasih aplaus dulu buat Biro. Penjelasannya cukup paling tidak membuka dan mengantar kita untuk lebih dalam lagi melihat apa itu kaitannya antara musik dan isu krisis iklim.
Nah, saya ada pengumuman dulu. Jadi supaya nanti diskusi kita semakin oke, dari teman-teman Iklim sudah menyediakan giveaway buat teman-teman yang nanti mau urun rembuk, mau membagikan pernyataan dan pertanyaan. Teman-teman nanti bisa acungkan jari supaya nanti diskusi lebih asik lagi. Oke, saya mau milih sesuai dari peta dulu ya. Dari Ubud Timur saya mau ke barat. Saya mau ke Jogja dulu. Mas Popi ini sebenarnya Jakarta tapi tinggalnya di Jogja gitu ya. Jadi tengah dulu. Mas Pop, jadi sebenarnya nyambung dari apa yang disampaikan oleh Beli Rock tadi, bagaimana kaitannya inisiatif ini dibawa, diangkat, dan disebarkan. Nah, elemen musik di sini jadi penting. Nah, Mas Popi percaya nggak kalau misalnya musik itu bisa jadi instrumen untuk mengkampanyekan isu krisis iklim? Silakan Mas Pop. Terima kasih. Langsung jawab ya. Karena memang ya percaya dari personal juga percaya bahwa memang musik karena dekat sekali dengan apa ya kehidupan saya pribadi terutama. Mungkin teman-teman juga sama punya pengalaman yang sama dengan musik. Dulu kalau mau belajar juga kayak kalau dimusikkan atau didengungkan tuh jadi lebih dapat gitu kalau misalnya pengen menghafal atau apa. Terus ya Islamik juga sama kayak gitu, dia ada kayak walaupun problematik tapi memang ada cara pengajaran yang menghafalkan Al-Quran juga dengan cara dinadakan kayak gitu-gitu. Besar kan musik? Iya. Nah, jadi kayak karena dia dekat dan kalau dekat ya sayang kan. Maksudnya udah sayang, akhirnya ya udah itu memang jadi medium yang sangat efektif juga untuk menyebarkan isu apapun, mesti kayak konten apapun lewat musik itu bisa sebenarnya. Terus pertanyaannya jadi kepo Mas. Waktu kemudian teman-teman RK diajak bergabung untuk rame-rame ini kita buat Sonic Panic. Kedua, jalannya gimana? Lancar? Secara ijab kabul gitu? Oke, kita bersepakat atau masih bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya itu betul. Jadi memang ada karena selama ini memang kami masih sendiri-sendiri, belum secara kolektif di dalam efek rumah kacanya berkomitmen untuk tentang isu ini gitu ya. Memang yang ada beberapa lagu juga itu penyampaiannya lebih ke kritik dan pengalaman pribadi kayak Hujan Jangan Marah. Sebenarnya kan itu dulu efek rumah kaca nulis itu Mas Adrian ya, tentang banjir siklus 5 tahunan Jakarta. Tapi itu juga karena tata kota, jadi memang bukan acknowledge yang lebih ke climate change atau pemanasan global gitu-gitu. Jadi mempengaruhi hujan dan semacamnya kayak gitu. Juga ada ya Beli Robi tapi sempat balik lagi ke tahun 60-70-an. Itu isu iklim sebenarnya udah ada, makanya melalui lagu Efek Rumah Kaca itu memang ya secara literal dia tentang krisis iklim gitu. Nah tapi memang untuk kami menerapkan itu susah, apalagi kami tuh nggak punya toko buku. Nah itu PR banget. Jadi waktu itu memang jadi kayak kalau kita ikut ya kita harus berkomitmen. Jadi benar-benar sama-sama supaya ya kita bisa bertanggung jawab dengan karya yang kita buat gitu. Jadi masih perlahan lah kayak step by step gitu ya. Kira-kira apa? Oke, kita ikut aja. Maksudnya kita memang harus ada pengetahuan itu. Nanti kita jalankan apa yang kita tahu dan syukur bisa ngajak teman-teman yang lain juga gitu. Dan ya karena medium kami musik, ya kami bikin musik itu. Tapi juga ya kami ke arah itu juga dan ya itu masih banyak PR juga sih sebenarnya. Dan ya kemarin juga karena biar workshopnya sustainable, akhirnya ngirimnya cuma perwakilan aja karena Efek Rumah Kaca berempat. Jadi biar dan ya nggak tahu yang lain kayaknya ngelihat karena mungkin saya ada dietary sendiri gitu ya, dan itu ada hubungannya juga sama lingkungan. Jadi kayak yaudah Kapopi aja katanya ini. Tapi Mas Holil sempat ikut karena juga pemateri ya. Jadi tadi pengennya sih kami ikut semua. Tapi ya akhirnya setelah kembali dari workshop ya, kami berembuk ngobrolin apa mau bikin apa dan hasil workshopnya bagaimana. Siap, thank you Mas Popi. Kita kasih aplaus dulu buat Mas Popi. Saya mau ucapkan selamat datang juga buat Mas Reza. Selamat datang Mas Reza.
Telat nanti jadi pembicara nih Mas. Oh, besok aja ya. Besok ya. Mungkin nanti kalau workshop lagi bisa Mas aja karena dia artikulatif bagus banget. Mantap. Nanti kita tembak-tembak. Dan sebenarnya kalau efek rumah kaca dari namanya sendiri itu sebenarnya sudah mengarah ke krisis iklim. Efek rumah kaca. Udah topiknya udah kuat banget. Udah langsung brandingnya ya. Oke, dari Jogja saya mau ke Garut. Ada Neng Marsha di sini. Neng, jadi tadi sebenarnya kalau Mas Poppy sempat ngobrol bahwa ini sebetulnya tentang tanggung jawab, tentang komitmen. Nah, gimana nih untuk teman-teman VOB? Siti sama Widi aman ya? Ada ya? Nanti kita juga mau tanya-tanya nih. Ayo. Beli Asra, Mas Dandi udah on way belum? Oke, anyway. Neng, jadi gimana sebetulnya teman-teman VOB ini waktu, ya teman-teman juga pengen tahu gitu ya, kayak misalnya, wah ada hal yang baru nih di sosmednya VOB, gabung sama Sonic Panic teman-teman iklim gitu. Terus waktu itu kemudian harusnya kan terpikir bahwa waduh berarti kita bukan cuma produksi lagu nih, tapi kita benar-benar harus komitmen dan ada tanggung jawab nih paling tidak sebagai bagian dari gerakan kita rame-rame untuk menyuarakan isu krisis iklim. Gimana kalau dari Marsha? Jujur sebenarnya pas diajak awal itu kita sempat minder karena sebenarnya isu ini juga kita nggak terlalu jadi kita cuma menggunakan pendekatan sehari-hari aja gitu untuk memahami isu ini. Tapi di samping itu akhirnya kita sadar kalau musisi band itu kan banyak yang mereka audiensnya besar, pendengarnya juga banyak, dan kita yakin di situ terselip tanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal baik, mungkin di dalamnya isu-isu penting, termasuk juga isu lingkungan salah satunya. Karena kan sekarang musisi itu sama fansnya tuh jadi bukan cuman guru aja yang digugu dan ditiru, musisi juga untuk zaman sekarang. Selain itu kita juga sadar kalau musik tuh bisa jadi alat yang kuat untuk menyampaikan pesan dan menggerakkan emosi. Ya, jadi hal yang gak selalu bisa dicapai oleh wacana ilmiah dan kampanye politik gitu. Jadi kita punya musik dan kita gunakan itu sebagai senjata untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Kita kasih aplaus dulu buat Neng Marsha. Nah, masih nyambung nih Neng. Jadi intinya sebetulnya kan kita juga pengen tahu gimana sih respon para pendengar VOB nih. Karena VOB kan udah keliling dunia, kemudian selalu menyuarakan hal yang konsisten ya, begitu ya, soal bagaimana isu human rights, kemudian isu kekerasan, isu multikultural, dan apakah kemudian VOB sendiri punya satu trik nggak, gimana caranya supaya teman-teman muda nih, teman-teman yang masih SMA, pelajar yang memang udah menjadi pendengar setianya VOB untuk masuk ke isu krisis iklim ini? Jadi mungkin pertama ya tadi lewat lagu itu, terus kita juga sering kayak live Instagram gitu-gitu, terus ngajak ngobrol mereka dan sharing-sharing apa yang kita tahu dan mungkin mereka juga tahu dan kita belum tahu, jadi bisa saling berbagi pengetahuan. Terus selain itu juga senangnya tuh banyak dapat komentar positif karena mungkin mereka juga tahu bahwa dari awal memang VOB ada beberapa isu yang kami bawa. Tapi selain itu juga ada beberapa yang menyampaikan kekhawatirannya kayak VOB jangan terlalu keras, katanya kalian anak-anak kecil perempuan nanti jadi musuh pemerintah gitu semacam itu. Tapi ya udah, kita nggak apa-apa, kita banyak kok ini bergaulnya sama om-om yang mau jadi VOB, Mas Opi ya, Om Andre Kata Mas Dandi. Kebalik, kita yang mau awet muda bergaul. Oke, nah tadi ngomongin soal jangan terlalu keras nanti diciduk sama pemerintah. Tapi kalau nggak keras nanti rumahnya dijual, tanahnya dijual. Nah, ngomongin soal rumah tanah tak dijual nih, ini sebenarnya lagu yang memang menyuarakan soal tempat bermainnya Marsha, Siti, dan Widi yang saya kira memang ini juga nggak terjadi hanya di Garut ya, tapi di seluruh area di Indonesia itu memang kita punya problem yang sama soal bagaimana kemudian kapitalisme ngambil alih lahan yang kemudian akhirnya ruang-ruang publik jadi nggak ada. Nah, boleh dong cerita Marsha, kira-kira waktu terbersih ini cerita soal isu bagaimana ruang bermain
bukan dari ruang bermain ya, tapi ruang publik gitu, kemudian udah mulai banyak yang dikeruk, dan gimana itu kemudian menginspirasi untuk membuat lagu Rumah Tanah Tak Dijual? Jadi lagu itu sebenarnya dibikinnya pas masih zaman sekolah, itu 2016-2017 mungkin ya. Jadi saat itu ceritanya adalah kita sekampung itu kekeringan, krisis air bersih, terus gagal panen di mana-mana. Tapi saat itu pegangan kita tuh cuman pemerintah daerah situ dan pemuka agama. Tapi ketika orang tua kita terus warga-warga di situ menyampaikan keresahan, kita malah dimarahin balik dengan dibilang ya itulah pentingnya kita harus berkelakuan baik, tidak boleh zolim karena akhirnya kita jadi diazab. Jadi saat itu kita sedang diazab katanya. Dan tidak melakukan apapun, mereka tidak melakukan apapun. Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba membuka tempat wisata baru dari investor luar kota. Terus sungai dan sebagainya itu jadi pakai tiket. Terus jadi anak-anak di situ yang mau berenang main air tuh ya bayar gitu. Terus setelah itu beberapa bulan dikelola menyisakan sampah, terus habis gunungan sampah itu ditinggalkan. Terus setelah itu karena menyisakan sampah akhirnya sungainya meluap. Seumur-umur tuh Garut di sana tuh gak pernah banjir. Itu pertama kalinya banjir, meluap, longsor. Terus habis longsor tuh kita mati listrik berhari-hari di situ, dan di situ mulai ada tumbuh kecemasan kayak semacam wah ini gimana ya ke depannya kalau terus begini gitu. Akhirnya di situ kita sadar kalau harus ada yang mengambil peran itu. Peran untuk bersuara untuk kepentingan saudara-saudara kita di kampung gitu. Supaya mereka bisa tetap mengambil akses ruang publik itu secara gratis, Iya, tidak gratis gitu ya. Karena setelah ini saya ingin tahu ngomongin soal pemegang kartis atau pemilik kuasa lahan, karena kita yakin di dunia ini tiada Tuhan selain pemilik modal. salah. Oke, kita coba ke Mas Poppy yang buat lagu dengan teman-teman RRK Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital. Jadi tadi dari Marsha menjelaskan bahwa sebetulnya bagaimana privatisasi ruang-ruang publik ini terjadi, yang kemudian ditegaskan lagi oleh lagu dari teman-teman RRK. Boleh sharing, Mas Poppy? Sebelumnya waktu itu ada pemilihan beberapa judul, jadi ada 3 ya, apa ya? Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital, adalah kriminal, satu lagi apa ya? Ya, tapi sambil ngeliat. Nah, jadi setelah ditawarkan workshop itu, memang kami ada bank lagu, ada terus kira-kira yang cocok, dan dipilih-pilih, ketemulah yang jadi cikal bakal Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital itu. Yang nulis liriknya Mas Holil, terus juga itu sambil jalan setelah workshop, kami sempat lagi jalan tour di perjalanan, sharing, ada baca beberapa buku juga untuk lebih menebalkan isunya, dan sempat ngomongin tailing dari Om Akbar sempat bilang akhirnya dirangkum aja dari situ selama perjalanan sampai deadline. Terus akhirnya ya memang caranya efek rumah kaca, dan sebenarnya di Sonic Panic itu bagusnya banyak hal yang menarik, maksudnya kayak eksekusinya itu memang sesuai dengan ciri khas band-band masing-masing. Jadi memang ada yang secara personal, jadi dia lebih mengutarakan kasih tentang bumi gimana, jadi akhir itu kita bisa timbal baliknya gimana gitu untuk merawat bumi dan semacamnya. Dan yang biasa dilakukan oleh Efek Rumah Kaca, kami menyampaikan kritik terhadap pemangku kebijakan ya, karena apalagi sekarang gitu, jadi memang ya itu bukan hanya sekarang yang ditebelin bahwa harus deforestasi itu nggak apa-apa dan harus monokultur sawit itu, jadi kayak ya nggak bisa juga gitu, karena memang kayak ada misinformasi atau sebelum menyampaikan ke publik itu mereka nggak teliti gitu ya. Dan ya kalau sawit kan sebenarnya ya oke lah, yang dibilang itu nggak apa-apa, tapi kan sebenarnya kalau satu jenis dan dia tuh benar-benar akarnya memakan hara di sekitarnya, dan itu nggak bisa ditanam lagi ya, jadi kayak benar-benar waste banget gitu. Belum lagi ya hasil produknya itu jadi banyak problemnya, dia harus menggusur masyarakat adat apa segala macam. Dan ya jadi semua elemen dari beberapa hal yang dilakukan yang menurut kami kurang tepat,
diterapkan di Indonesia dan itu bisa mempercepat pemanasan global. Jadi ya kami tulis semua di Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital, dan ya ceruknya itu memang oligarki dan kapitalisme itu yang benar-benar kayak dia akhirnya yang ngedrive semua peraturan itu. Cakep Mas. Nah tadi aku ngutip dikit dari Mas Poppy soal pemanasan global, karena kayaknya memang rumah kita kepanasan. That's why kemudian teman-teman Afikula buat deh itu lagu House on Fire. Leader we are strong. Jadi awalnya maunya judulnya beda-beda ya, kayak Tiada Tuhan Selain Opung. Sikat Biro. Iya, kalau dari House on Fire itu sebenarnya bisa multi interpretasi kan. Kalau dulu Greta bilang our house is on fire gitu kan, kayak oh udah pemanasan global. Tapi juga karena kita musik rock gitu kan, kayak di club gitu. The house is on fire, itu kan rasanya kayak lagi ayo pogo gitu. Terus tapi sebenarnya kalau temanya itu saya ngambil angle dari waktu itu saya mau bikin lagu Navigula kan, bikin kayak overkonsumsi dulu yang pokoknya spesifik harimau, The Tale of the Last Sumatran Tiger, orangutan di rimba gitu. Waktu itu saya udah ada beberapa lagu juga yang kayak mau bikin spesifik gitu. Tapi waktu saya workshop, sebenarnya workshop itu kan bukan sekedar selalu ada hal-hal yang ketemu dengan orang-orang baru, selalu ada hal-hal baru kita pelajari. Jadi workshop pertama itu waktu saya ikut dan saya terharu dengan ternyata banyak antusias gitu kan, banyak apa semua, dan ada informasi baru. Lihat teman-teman begitu mau pulang itu kayak, wow kita harus bikin kayak gini. Jadi aku terharunya langsung bikin judul lagu itu ya, Together We Are Strong itu. Jadi wah aku bikin lagu tentang bahwa masih ada harapan di umat manusia untuk kita bukan menyelamatkan bumi, sebenarnya kita menyelamatkan ras kita sendiri gitu loh. Selamatkan manusia, selamatkan diri kita dari diri kita sendiri, dan harapannya adalah tadi itu, harapannya adalah harapan gitu. Kita masih ada kayak Petra Sihombing gitu. Masih ada. Tapi dalam versi Navigula gitu kan. Kalau Petra mungkin lebih kayak chill gitu, kalau Navikulanya masih ada harapan. Jadi kayak gitu, bahwa PR ini terlalu gede, isunya terlalu berat, sendiri nggak bisa. Dan kita sebenarnya bukan anti pemerintah juga jadinya gitu loh. Kita juga yakin bahwa ada harapan juga, ada orang-orang pemerintah yang baik gitu. Cuma suaranya mereka minoritas gitu. Jadi dikelilingi sama sistem yang sebenarnya di akademi juga kan, kemarin ngomong sama kampus-kampus. Ini kampus-kampus ini sekarang alert loh. Kampus adalah salah satu benteng terakhir kan, bagaimana mereka bisa menjadi balancing daripada kalau mau buat regulasi itu kan minta bantuan akademisi dulu, studi kelayakan kan. Nah kalau kampus-kampus kita nggak bantu sekarang, itu bisa-bisa banyak dosen-dosen yang justru menjadi legitimasi dari kebijakan itu. Oh ini nggak apa-apa kok buka hutan 20 juta hektar gitu. Karena kalau orang kampus ngomong kayak gini, itu kan jadi ada semacam lampu hijau bagi para policy maker untuk buat kayak gini. Dan kita juga ingin biar kampus-kampus ini kembali pada hakikatnya untuk menjadi ruang kritis gitu. Oh, dan ya itu tadi. Ya. House on Fire. Bli, masih di Bli Robi. Aku jadi penasaran Bli. Jadi ini aku tarik lagi ke industri musik gitu ya. Beberapa opini mengatakan sebetulnya dengan adanya digitalisasi musik itu apakah lebih ramah lingkungan, Bli? Kalau menurut Bli Robi? Ada banyak gitu. Ntar kita bisa Google masing-masing. Tapi kan menarik kan dari Google-nya kita kemarin selalu mencari cara bagaimana caranya di industri musik kita masih tetap having fun, tapi biar emisi karbonnya sesedikit mungkin gitu kan jadinya kan. Ya dapat data bahwa ternyata kalau kita pikir bahwa semuanya online itu karena kertas dulu ya, kepecetakan kan sedikit, potong kertas pakai online peredarannya. Tapi tidak selalu, misalnya untuk data-data besar untuk musik ternyata online juga banyak juga. Apa namanya, untuk server, untuk pendingin server dan lain-lain. Dan ternyata kalau kita hitung-hitung ada beberapa cara-cara lama yang fisik-fisik itu ternyata jadi jauh lebih lebih minus emisi karbon. Atau seandainya kita masih bisa dengan cara online, misalnya kita punya album-album favorit. Caranya gimana? Caranya biar lebih nggak terlalu banyak emisi karbon, download aja gitu. Dan ketimbang dengan dia online terus, itu kadang-kadang kalau kita kalkulasi juga
server kerja dan lain-lain itu gitu. Pengeluarannya banyak gitu. Siap. Terima kasih Bro. Kita kasih aplaus dulu buat ketika sesi kita. Nah, sekarang sesi dibuka untuk tanya jawab. Jadi kami persilahkan bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih detail atau kemudian ingin berkomentar. Kami ada beberapa giveaway buat rekan-rekan yang mau turut andil dalam diskusi ini. Kami buka pertanyaan mungkin. Enggak, saya dari tadi ngelihat Mas. Oh, silakan. Halo, selamat sore. Saya Ega dari Citayam. Saya mau cerita sedikit. Sebenarnya saya sudah mau nonton konsernya semalam, sudah dapat tiket, tapi karena satu dan lain hal, jadi batal dan hangus tiketnya. Pertama saya mau sepakat sama yang dibilang sama Kak Marsha tadi bahwa soal keteladanan ya kakak-kakak semua yang di depan, bahwa saya apresiasi sekali Bli Robi dengan inisiatifnya gitu. Salah satu kritik dan catatan saya sekarang adalah kita sangat minim keteladanan gitu. Kita ngomongin soal menjaga lingkungan, soal nggak ada orang yang meneladani itu gitu. Dan saya apresiasi banget Bli Robi gitu. Saya termasuk yang mengikuti kesehariannya Bli Robi. Perlu orang-orang seperti ini gitu, keteladanan dari hidupnya sehari-hari, kemudian diimplikasikan itu kepada lingkarannya gitu. Karena jangan berharap sama pejabat, mereka ngomongin efisiensi, tapi keteladanan itu nggak muncul dari mereka. Itu sih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi, Bli Robi menyinggung soal otentik, peduli yang otentik. Indikator peduli yang otentik itu seperti apa, Bli Robi? Teman-teman Bli Robi bisa bilang, oh ini pedulinya tuh otentik, apa indikatornya? Itu sih, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Silakan Bro. Kalau peduli otentik itu gugum itu ada peneliti. Jadi yang menarik dari gerakan Sonic Panic ini, kita juga mengadakan ukuran pre dan post dari setiap kegiatan untuk impact. Kalau soal otentisitas, yang pertama itu kalau aku lihat kan kepedulian. Mereka dalam hati kecil itu memang peduli, empati, tersentuh gitu. Kalau misalnya kayak Marsha cerita tadi itu, memang dari awal memang udah punya suatu kecemasan, keresahan pada fenomena yang terjadi di sekitar. Habis itu selalu mencari selalu haus pada informasi. Kalau aku pikir kalau action itu nanti belakangan ya. Kalau ini aku sebagai orang Bali ya, selalu ada banyak teori. Mungkin kalau aku pakai dari nilai-nilai lokal, ada namanya, kalau di Bali itu namanya Trikaya Parisuda gitu. Artinya tidak ada kontradiksi dari apa yang kamu pikir, apa yang kamu bilang dan kamu lakukan gitu. Berarti yang pertama kan pikir dulu kan, gagasan dulu kan. Udah ada kepedulian, aku resah dengan ini, aku ingin menyampaikan ini, dan mungkin kalau masalah dulu nggak apa-apa deh, nggak punya solusi nggak belakang. Orang metodologi riset dalam kampus saja yang pertama adalah perumusan masalah. Kalau kita nggak tahu masalah, gimana kalau kita mau mengadakan hipotesis, bagaimana mau mengadakan eksperimen gitu, dan mengadakan kesimpulan apalagi gitu. Jadi memang secara manusia, masalah dulu. Yang menjadi problem adalah kalau kita berpikir bahwa kita semuanya baik-baik aja, itu problem banget itu. Nah, habis itu yang kedua adalah dengan dia berpikir, dia mencari bantuan, belajar, mencari tahu. Nah itu kan udah dari pikiran, perkataan, ini udah perkataan kan. Orang itu bisa kita lihat, mereka aktif di sosial media, mereka secara individu Google karena informasi udah banyak, dan mereka rajin datang ke seperti ini, kayak kita gitu. Ini sebenarnya adalah bagian daripada sharing, bagian daripada tadi di level berikutnya adalah kata-kata gitu. Cari, pokoknya kepo untuk isu ini, karena kepo pembelajaran, dan kedua adalah kepo kalau tahu bagi gitu. Sharing is caring. Yang ketiga ini level action. Jadi aku ingin melakukan sesuatu, orang punya keterbatasan, orang punya resources juga gitu.
aku suka sepak bola gitu misalnya. Jadi yang bisa aku lakukan adalah melindungi biar sepak bola di lapangan bola di kampungku nggak dijadiin lahan parkir gitu misalnya. Karena itu kan juga ruang terbuka juga sebenarnya kan. Dan juga masyarakat jadi sehat gitu. Aku band, aku punya musik. Sebagai musisi, apa yang bisa aku lakukan? Pertanyaan sebagai musisi kan gitu selalu kan. Aku cuma punya musik, apa yang bisa aku lakukan? Kalau kita yang suka mikirin sebelumnya gitu, bukan gara-gara kita lebih tahu, bukan gara-gara kita duluan mikirin aja. Oh banyak kok yang bisa kita lakukan. Misalnya buat Green Ridermu itu bisa. Kalau biasanya karena aku sering orang festival ya, aku juga EO juga. Kadang-kadang artisnya mintanya, banyak banget snack-snack yang sebenarnya bisa lebih diringkas gitu loh. Yang packagingnya banyak. Nggak apa-apa, semua orang punya snack, aku juga punya snack favorit gitu. Tapi kadang-kadang kita pikirkan, apa ini perlu ya kita minta ya? Toh nanti sampahnya banyak gitu. Jadi udah mulai mikirin kayak, kita nggak perlu minta air kemasan gitu, kita minta galon aja, ntar kita bawa tumbler sendiri gitu. Misalnya, apakah itu aja? Ada banyak. Yaitu selain tulis lagu tentang lingkungan, mungkin kita bikin acara kayak kemarin kolektif yang ada kayak isu kampanye. Habis itu aja sebagai musisi, banyak karena gara-gara kita misalnya di iklim workshop kita bahas setiap kali penerbangan, misalnya aku ke Jakarta ini, bolak-balik aku ngutang 12 pohon nih untuk emisi karbon dari pesawatku gitu. Aku selalu kayak dihantui perasaan itu. Jadi aku kayak berusaha gimana caranya bayar dosa-dosa ya. Sehingga akhirnya karena misalnya kalau aku syukur punya lahan ya, jadi aku bisa tanami sendiri, aku punya hutan sendiri di kampung gitu. Nah tapi untuk teman-teman yang nggak punya lahan itu, ada banyak gitu, diajak bersih-bersih sepantai gitu, misalnya kayak teman Gary, aku semangat itu hanya gara-gara, ini kesempatan gue untuk bayar hutang gitu misalnya. Jadi ada giving back-nya, selalu ada gitu, bukan gara-gara kita cuma peduli pada isunya itu juga, karena kita merasa bahwa kita juga bagian jadi masalah gitu. Jadi pikiran-pikiran pun jadi vegetarian misalnya, jadi vegan kayak Poppy gitu. Ada banyak cara sebenarnya, tapi itu semua diawali oleh keresahan. Jadi otentik itu adalah tadi itu, apa yang dia pikir, apa yang dia bilang, apa yang dia lakukan selaras. Itu indikatornya sih. Siapa yang tahu? Diri sendiri gitu. Thank you Wirop sudah menjadi om teladan. Jadi semoga ditangkap dengan baik. Terima kasih Kak sudah turut menanyakan. Ada lagi yang mau bertanya? Dari sayap kiri, sayap kanan? Oke, nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Saya mau ke Neng Marsha lagi. Jadi sebetulnya tadi kalau Biro sempat menyampaikan bahwa sebetulnya perlu ada kesinambungan gitu ya dari apa yang kita pikirkan, terus itu harusnya jadi apa yang kita lakukan. Nah soal bagaimana sebetulnya dari teman-teman VOB nih ketika mencoba membuat aksi yang betul-betul ramah lingkungan gitu ya lewat kemarin kan kita udah tahu ya ridersnya VOB udah bener-bener nggak ada plastik sekali pakai gitu ya. Cuman untuk membuat supaya ini jalannya bisa panjang nih, kira-kira dukungan apa sih yang Marsha kira untuk teman-teman VOB supaya ini bisa panjang jalannya? Jadi bentuk dukungan apa? Bentuk dukungannya banyak sih, salah satunya mungkin juga support musisi dan event-event yang ramah lingkungan. Kayak Sonic Panic kemarin aku bersyukur sekali, apalagi antusiasmenya bagus kemarin, sold out kan tiketnya. Ya dan aku dan POB juga bangga bisa menjadi bagian sama teman-teman di dalamnya. Terus VOB juga sekarang buka semacam creative space. Jadi di sana kita juga buka obrolan-obrolan mengenai isu lingkungan. Untuk teman-teman yang mau ngobrol juga bisa di sana datang main-main ke Garut sambil bakar ikan. Wah semangat. Ada tempat keren ini, ruang riung. Ruang riung bakar. Ya. Jadi kita juga selalu bilang ke Balai Ceprot untuk kalau konser jangan lupa bawa botol minum sendiri biar tidak mengotori tempat konser. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengkomunikasikan isu-isu ini ke pendengarnya kita. Cakep, kita kasih aplaus dulu buat Marsha. Semoga kita bisa mampir rame-rame nih ke Garut untuk nyobain. Harus ditunggu semuanya. Siap. Jalan ke Garut udah diperbaiki belum? Belum sih, oh iya itu minusnya sih. Jadi bekal obat vertigo aja ya. Kita headbang di jalan begini-begini terus. Mas Poppy,
Jadi kalau tadi Marta sempat sampaikan bahwa sebetulnya ini kerja kolektif gitu ya, tidak kemudian hanya dari sisi musisi, tapi kemudian perlu ada support dukungan betul dari yang untuk membuat sebuah ekosistem yang oke dari tiap pihak penyelenggara, kemudian dari para pendengar itu harus ada. Kalau dari pemerintah kira apa yang dibutuhkan? Apapun yang kita lakukan sebenarnya jadi ditindak kriminal ya, jadi dikriminalisasi. Iya. Merawat alam dan seluruh isinya jadi kayak perbuatan kriminal. Ya sekarang mereka kayak bukan sekarang aja sih, sebenarnya udah beberapa kali setiap ada suara gitu ya kayak hampir lewat aja gitu, nggak ada. Ya kayak contohnya aksi Kamisan aja udah bertahun-tahun selalu mengirim surat tapi itu nggak ada tanggapan segala macam. Pernah ada satu kali sempat mau ada ketemuan tapi tiba-tiba harus ke Istana Bogor misalnya kayak gitu, jadi kayak itu untuk kasus nyatanya. Kalau untuk yang lain kayaknya sejauh ini selain lebih di apa ya malah banyak represifnya lebih kayak apa-apa tuh ya udah tahu memang kayak ngomongnya hati-hati banget, maksudnya kayak bebas mas, nggak ada lagi, nggak ada yang lagi bukan. Dan dia nggak jadi datang, jadi nggak ada intel. Nah, tapi memang jadi kayak iya betul apa pun yang kami lakukan tuh kayak salah dan mereka yang benar dan nggak mau mendengar apa yang kita suarakan gitu. Nah tapi itu pentingnya kenapa terus bersuara. Memang ya tadi Petra semalam bilang waktu manggung ada harapan, terus ada harapan lain versi Navikula, terus ya Mas Walid juga sempat nulis di lagu Rimpang, apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu selalu ada mengandung harapan. Jadi kalau kita dari kecil-kecil itu semua ada memiliki atau melakukan hal yang sama, jadi itu akan jadi besar, gelombangnya besar, dan ya itu kalau memang sudah besar kayak kemarin tiba-tiba harus viral dulu atau apa besar, jadi benar-benar ditanggapin kayak gitu. Dan ya memang harus sabar sih, jadi kayak tapi juga harus terus kita sampaikan kritik, terus ya kritiknya juga kan sebenarnya saran ya, jadi itu untuk melakukan itu ya kita harus sama-sama sih biar benar-benar kedengeran banget gitu. Kalau sendiri-sendiri buat pribadi juga itu bagus sebenarnya kan, misalnya ada kesadaran sendiri. Kalau kesadaran secara kolektif apalagi ekosistem gitu malah jadi lebih bagus sebenarnya dan lebih cepat lah apa yang ingin kita capai. Oke, thank you Mas Bobi. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Yes, silakan. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Rofi dari Pasar Minggu. Saya tertarik mengikuti acara sore ini karena memang semalam tidak sempat untuk ke Blok M Block karena kehabisan tiket. Setelah saya cek, berarti artinya kan itu antusias orang tuh banyak gitu ya. Akhirnya karena nggak ikut, jadi saya ikut yang sekarang. Isu ini kan kayak soal krisis iklim gitu. Saya pribadi percaya krisis iklim itu nggak datang ujug-ujug dari kayak tiba-tiba memang langsung jadi krisis iklim, tapi ya itu ulah dari manusia seperti yang dibicarakan Bli Robi tadi, yang di Morowali ya, Sulawesi begitu. Itu kan di sana ada pembongkaran secara besar-besaran untuk nikel begitu ya. Nah, gak hanya di Sulawesi atau di Morowali itu sendiri, ada beberapa wilayah terutama di Indonesia sekarang tuh yang memang pulau-pulau yang memang dibongkar secara besar-besaran untuk nikel ya, karena lagi hype gitu di Indo sekarang untuk tanda kutip transisi energi begitu ya. Tapi di waktu yang sama pemerintah kan kayak untuk mengurangi kita ketergantungan akan energi fosil, mereka untuk akan masuk ke nikel ya, untuk kendaraan listrik dan lain sebagainya begitu ya. Di waktu yang sama juga pembongkaran yang terjadi di Morowali, di Halmahera, di Maluku Utara begitu ya. Di Kalimantan Timur batubara tetap berjalan begitu ya. Kayak itu ada supply-nya dan ada datanya juga, bisa kita cek nanti gitu kalau memang tertarik. Batubara tetap dibongkar dan nikel kita sama tahu juga di Morowali, yang paling besar itu Morowali, Halmahera begitu. Mungkin pertanyaannya tadi juga Bli Robi sempat nge-mention gitu. Ya ini kan kayak semacam dakwah gitu ya, kampanye.
kira-kira teman-teman dari entah itu yang kompilasi pertama atau kedua ada rencana untuk membuat semacam pertunjukan musik di titik-titik krisis nggak sih gitu, di wilayah-wilayah krisis gitu, bukan berarti di lubang tambang gitu ya. Itu ada rencana itu nggak? Dan pertanyaan untuk Bli Robi, Marsha, dan Mas Popi mungkin. Kebetulan tempat bekerja saya setahun sekali ada semacam festival tahunan di bulan Mei. Berkenan nggak sih gitu untuk mengobrolkan ini lebih lanjut gitu, terutama dari Mas Andre mungkin ada rencana itu tadi nggak sih? Mungkin itu sih. Terima kasih. Jadi sebenarnya pertanyaan di balik layarnya adalah ada undangan sebetulnya, gitu kan ya. Jadi kita mau diundang nih. Tapi boleh mungkin dimulai dari Mas Popi dulu, apakah kemudian teman-teman, karena poinnya menarik sih, bagaimana kemudian menghadirkan sebuah konser yang tidak kemudian di gedung-gedung yang nyaman, tapi langsung nih di sumber masalahnya. Silakan Mas Popi. Ya itu juga jadi bisa kayak apa ya, semacam aksi juga, protes, dan kalau memang di tempatnya ya bisa apa ya, lebih langsung gitu ya, ketahuan sebenarnya masalahnya apa, ada apa kontennya pada saat kami main di sana mungkin, atau acara di sana, jadi bisa lebih terdengar kayak gitu. Tapi nggak tahu, waktu itu ada pengalaman lingkar api kayak gitu atau? Itu menarik banget ya. Kita juga sebenarnya lebih mengincar ke tempat-tempat yang terdampak gitu ya. Kayak misalnya kayak dulu bikin konser di Cilukan Bawang, PLTU Cilukan Bawang itu ada Dandi juga main gitar gitu di kita. Dan aku kemarin RK juga main di mana itu? Yang terakhir? Dadak. Iya, Dadak ya, festival Dadak. Terus nanti rencananya ada teman-teman Melby sama teman-teman The Brandals mau bikin fundraising di Timbul Sloku waktu dekat-dekat ini. Itu salah satu daerah yang tenggelam yang terdampak lah. Itu kebetulan juga nanti Iklim akan terlibat di situ. Kalau dilihat dari tempat pasti lebih menarik ya. Itu juga kenapa kita di kurasi Iklim itu kita juga ngambil beberapa band-band dari kayak Rusi Snap dari Papua sengaja. Terus dari Las di Pontianak, di Kalimantan yang deforestasinya kencang banget. Jadi suara-suara dari mereka itu lebih otentik. Mereka terdampak langsung, mereka jadi korbannya langsung gitu. Jadi suaranya lebih gimana ya, lebih dari bulu hati gitu. Guritan Kabudul itu yang dari Sulawesi, itu dari Mesin Tubuh Institute, itu dari dulu konflik sosial lah di Poso, di Tentena itu dihajar habis-habisan itu Sulawesi Tengah. Kenapa kita rekrut? Karena suaranya lebih otentik. Dan itu sebenarnya dulu kita juga Nafikula taunya gara-gara kita bikin konser di Mesin Tubuh Institute kan, lihat ini band ini, wah siapa band ini keren banget gitu. Akamsi. Nah, pasti lebih menarik ya. Tapi kita juga tetap bikin di kayak tempat kayak Jakarta karena di sini kan pusatnya media. Jadi kita juga butuh dukungan daripada teman-teman media untuk bisa membuat apa yang kita lakukan menjadi lebih tersebar gitu. Nah, jadi dua strategi gitu. Act lokal, think global. Dan juga sebenarnya yang menarik dari Musik Declare Emergency Indonesia, apa yang kita lakukan di sini itu kita share ke Musik Declare Emergency seluruh dunia. Jadi teman-teman Musik Declare dari Kanada, dari apa semua, mereka juga memantau apa yang dilakukan oleh Musik Declare Indonesia gitu. Kita selalu kirim report tuh EY. Dia rajin, dia kayak kontak, bikin rutin update apa yang kita lakukan di sini. Dan juga ke festival-festival luar negeri juga update. Nah, tadi pertanyaan pertama mungkin juga tentang transisi energi akan berakibat juga pada impact lingkungan yang lain. Di workshop iklim itu kita pembicaranya itu dari berbagai macam teman-teman yang isunya rasanya kayak isu beda-beda tapi semuanya berkaitan. Makanya kita undang teman-teman yang expert ngomong tentang transisi energi palsu. Itu misalnya teman-teman dari organisasi Tren Asia. Mereka fokusnya ke isu transisi energi aja gitu, ke energi berkeadilan gitu. Jadi mereka yang akan bicara isu ini di 2 workshop kita terakhir ya, lebih gamblang sehingga teman-teman ada bayangan apakah benar transisi energi itu benar-benar transisi energi atau hanya kedok greenwashing. Biasanya kan greenwashingnya kayak gini, yang tadi dibilang itu memang benar.
kenapa kok ada tambang baru yang tujuannya adalah bikin material untuk transisi energi, tapi batu bara jalan terus. Nah biasanya kan kalau dari teman-teman transisi energi ini selalu melihat, memantau di mana ada proyek gede, di situ ada PLTU. PLTU-nya itu bukan untuk daerah situ, tapi untuk power proyek energi itu gitu. Jadi sebenarnya itu kayak domplengan gitu, kayak diboncengin nikah. Ya, pokoknya selalu gitu. Ini energi yang proyek yang narasinya adalah narasi benar-benar membangun gitulah. Entah itu bikin suplai pengairan, bendungan. Tapi untuk bikin proyek ini kan lama. Perlu power juga, perlu alat berat, perlu apa semua. Pasti ada domplengannya ya. Sebenarnya hanya memanfaatkan situasi. Itu pure ekonomi kan, di mana ada demand di situ ada supply. Kalau proyek gede ada perlu demand energi, pasti supply energi. Dan supply yang kebanyakan dikasih adalah supply fossil fuel, termasuk batu bara gitu. Nah itu kita tadi berharap bahwa teman-teman dari Watchdog datang di sini ngomongin itu. Ya, filmnya kita udah tahu. Nah sehingga yang menarik dari diskusi-diskusi di workshop iklim ini, kita bisa membahas tadi itu, mana greenwashing, mana valid. Karena isu energi ini juga, isu krisis iklim ini juga banyak didomplengi oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya menjadi bagian daripada masalah. Karena itu tadi itu, wah ini masyarakat maunya sekarang ke green. Green ini pun bisa menjadi kendaraan yang ya, dan juga bisa ada narasi-narasi baru, narasi-narasi teori konspirasi pun bisa dicocok logikan ke isu-isu ini gitu. Padahal sebenarnya secara validasi masih bisa diperdebatkan gitu. Jadi sebenarnya pentingnya workshop ini adalah untuk sama-sama mendiskusikan mana data yang valid gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara politik, bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, budaya, sebut ankam lah. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi memang dari segala aspek bisa. Kalau kita lihat sih tadi menarik kan, sekarang kan kegiatan-kegiatan yang merawat lingkungan, merawat alam dan seluruh isinya adalah kriminal. Sebenarnya kalau kita lihat kan, hukum yang dibangun undang-undang kita itu sebenarnya tujuannya kan adalah untuk membuat keadilan sosial, kemakmuran, proteksi lingkungan. Nah, zamannya dari zamannya Emil Salim juga dulu Walhi dibuat itu kan tujuannya untuk menyelamatkan biodiversity Indonesia. Jadi sebenarnya undang-undang kita itu udah bagus. Jadi masyarakat Indonesia itu sebenarnya kita harus melihat, punya perspektif bahwa undang-undang kita itu adalah merawat lingkungan. Undang-undang kita itu adalah berkeadilan sosial. Undang-undang kita itu adalah menjaga hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat. Undang-undang kita itu adalah transparan dan tidak ada korupsi. Kalau kita lihat sekarang banyak oknum-oknum di pemerintahan yang kong kali kong untuk korupsi dilindungi, halam dirusak. Problem sekarang itu, kalau aku melihatnya sebagai seorang warga negara Indonesia yang taat hukum, aku melihat bahwa kegiatan-kegiatan oknum-oknum ini justru melawan undang-undang. Kita sebenarnya kita suarakan di sini itu bukan melawan pemerintah, bukan melawan negara, bukan melawan hukum. Kalau aku melihat secara idealisme, yang kita lakukan ini sebenarnya menjaga marwah undang-undang. Kita bicara tentang korupsi. Kalau ada yang tersinggung, mereka yang kriminal dong. Benar nggak? Kan KPK dibikin oleh pemerintah untuk memberantas korupsi gitu. Kita ngomongin undang-undang kita itu sangat menjaga tadi itu tanah tak dijual, harkat yang menjaga harkat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pasal 33 lah, termasuk air, tanah, udara. Kalau ada yang memprivatisasi itu kan melanggar undang-undang kan. Berarti sebenarnya yang disuarakan sebenarnya kita adalah kita menjaga undang-undang. Jadinya kita dari musisi yang ngomong kayak gini, sebenarnya kita bukan kita yang harusnya takut. Para kong kali kong ini yang sebenarnya mereka kriminalnya gitu loh. Jadi ini masalah dari etika itu ada 3 menurut saya. Etika benar salah. Bahwa yang kita lakukan ini secara etika benar. Kita menjaga undang-undang. Kita menjaga biar Indonesia itu tetap berkeadilan sosial, keanekaragaman Indonesia bisa tetap terjaga, dan masyarakat Indonesia bisa sejahtera, nggak ada masyarakat miskin gitu, nggak ada masyarakat yang menjadi korban.
kok tindakan ekonomi masyarakat jadi tetap miskin, itu kan masyarakat yang dikorbankan, dimiskinkan, tidak sesuai dengan ekonomi kan. Nah, yang kedua etikanya itu adalah etika baik dan jahat, hati nurani. Secara hati nurani kita melakukan ini kenapa? Karena kita mau jadi orang baik nih. Kita punya ada ibadah nih kita ini. Nah, ngomong ibadah ini pusat studi agama dan demokrasi. Nah, kita merasa bahwa kita ini melakukan sesuatu yang tidak melawan hati nuraninya kita, sehingga karyanya kita bisa jadi otentik tadi. Yang ketiga adalah etika tepat tidak tepat. Kenapa kita gencar ngomongin sekarang? Karena timingnya pas. Indonesia lagi resah dengan masalah ini ya. Jadi aku pikir secara 3 etika sederhana tadi, etika benar salah, yang kita lakukan adalah sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, norma apapun, kesepakatan. Yang kedua adalah kita baik dan jahat, kita rasa kita melakukan sesuatu yang baik. Yang ketiga adalah momennya tepat gitu. Yes, thank you Biro. Tadi mungkin ada pertanyaan satu yang mau dijawab oleh Neng Marsha. Gimana dengan undangan untuk konser di tempat-tempat yang bermasalah? Excited banget, ayo boleh. Karena pertama VOB juga banyak tempat di Indonesia yang belum VOB kunjungi. Terus selain itu juga bisa sekalian belajar langsung dari titik masalahnya. Kalau mau ditanya VOB, kalau mau konser di Indonesia, mana sih yang jadi wishlist-nya? Kita ke daerah-daerah kayak Kalimantan, Papua, itu kita pengen banget sih. Karena pertama sering baca-baca itu tempatnya bagus, makanannya enak-enak. Jadi masuk wishlist untuk pokoknya di luar Pulau Jawa. Terima kasih Marsha. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi sebetulnya. Jadi mumpung ada ketiga narasumber di sini yang punya banyak segudang pengalaman, jadi masih kita buka penanya. Ada yang ingin menanyakan? Yes, silakan. Dari kontras nih. Terima kasih Mas. Saya Andri, warga Bintang. Mungkin lebih ke refleksi ya. Saya sepakat bahwa di awal tadi disampaikan ketika kemudian perlawanan yang dikemas dalam bahasa baku, bahasa hukum gitu ya, atau bahasa yang formal itu kurang diterima oleh banyak pihak, terutama di grassroots gitu ya. Itu juga kita sadari gitu, dan itu jadi kritik juga buat kami begitu. Di satu sisi penting untuk kemudian bahasa yang lebih mudah dikemas untuk jadi senjata perlawanan, kalau kata Kak Marsha begitu. Terutama dalam hak atas lingkungan hidup ya. Kita ketahui bersama bahwa ada prinsip keadilan antar generasi, di mana kemudian saya harus juga merasakan udara yang bersih gitu ya, hak atas air yang sehat dan seterusnya. Namun itu semua, atau setidaknya 5 tahun ke depan agaknya saya agak pesimis gitu itu diterapkan. Belakangan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian justru bertolak belakang, misal penerjunan tentara untuk menjaga hutan. Itu menurut kami juga aneh gitu. Di luar tugas pokok dan selain di luar tugas pokok dan fungsi ketentaraan, sebaiknya yang jaga hutan itu adalah masyarakat yang kemudian tinggal di sana gitu. Bukan tentara yang didatangkan dari luar daerah atau kemudian dilatih sebetulnya untuk perang. Belum lagi kemudian tadi juga berbicara soal kampus semestinya jadi benteng terakhir untuk membatasi tindakan-tindakan lancung yang kemudian mengeruk kekayaan alam untuk kepentingan pribadi atau ya oligarki kita kenal hari ini gitu ya. Justru diberi akses konsesi pertambangan melalui revisi Undang-Undang Minerba yang dibahas secara kilat gitu. Itu juga jadi persoalan hari ini. Belum lagi banyak aktivis lingkungan yang ia menyuarakan kerusakan di lingkungan daerahnya justru dikriminalisasi atau bahkan dihilangkan nyawanya ya, ditembak atau kemudian ditangkap secara tiba-tiba oleh kepolisian. Itu juga jadi soal. Mungkin
5 tahun ke depan sampai dengan 2029 ya, rasanya kita akan berhadapan dengan upaya perusakan lingkungan yang sangat masif, melibatkan alat-alat negara yang semestinya menjadi pelindung dari kita semua, dan oleh karenanya solidaritas dalam bentuk apapun, termasuk dalam konteks di dalam karya seni, harus tetap kita lanjutkan. Kita bersama-sama untuk kemudian melawan kerusakan lingkungan supaya generasi saya, generasi di bawah saya juga merasakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin mau ditanggapi sedikit oleh Mas Poppy? Ini bukan pertanyaan, ini udah penjelasan, udah refleksi. Nah, kalau mau tambahan ada tambahan refleksi bisa. Betul. Ada yang tepat banget orangnya adalah Om Ali. Pencipta yang punya lagu lah ya. Refleksi Secara ini Om Ali kayak pandangannya gak ada refleksi hari ini. Bagian dari pemerintah. Nah, itu pemantik pemerintah. Iya betul, itu memang PR banget dirasain ya. Itu baru awal-awal ini aja udah kayak resah banget kan jadinya. Tapi memang kita harus bentengin sendiri dulu. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan lebih ke dalam dulu ya. Misalnya kita kalau memang bisa ada punya komitmen untuk lingkungan ataupun ini karena lebih konteksnya ke lingkungan, kita coba itu dulu. Iya pelajari terus coba apa yang kita bisa gitu ya. Nah dari situ bisa jadi amunisi nanti untuk bisa sama-sama tetap ya, protes apapun itu atas kebijakan yang menyimpang. Ya bagus banget ini refleksinya, terima kasih. Thank you Mas Pop. Bu Robi, ada refleksi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Ya, ini memang apa namanya Indonesia gelap ya 5 tahun ke depan. Ini semuanya ini obrolan semalam suntuk nih. Tahan Biro. Mencoba gimana caranya. Jangan di loss sampai semalam suntuk Biro. Singkat saja Biro. Ini susah ini ngebahasnya jadi clickbait. Nah, salah satu yang bisa kita lihat resiliensi masyarakat. Resiliensi masyarakat ini satu yang sebenarnya Indonesia ini masih bersyukur ya, masyarakatnya sebenarnya kita masih, ini sistem, ini baru obrolan kemarin juga sama teman-teman dari kampus, ini satu sistem dan masyarakatnya sebenarnya kita yang tidak terlalu fragile, yang tidak tergantung dari sistem ini cukup banyak gitu ya, yang di luar sistem, misalnya kayak kasus Sukatani kemarin, gitu kan. Musiknya kita kan organik gitu ya, jadi ada banyak kartu-kartu as di Indonesia yang bisa dilakukan ini, jadi jaringan terhadap masyarakat adat, jaringan terhadap orang-orang terdampak. Intinya kayak gini, satu hal yang paling ditakuti oleh kapitalisme adalah saat kita tidak tergantung pada produknya mereka, kita bikin sendiri. Nah, ekonya kayak begitu. Nggak mungkin kita bikin sendiri, nggak mungkin kita bikin handphone, nggak mungkin bikin apa semua, kita masih pakai produk. Tapi apa yang kita masih bisa bikin sendiri itu misalnya kayak secanggih-canggih apapun kamu, digital, sekripto apapun kamu, makanan kita itu masih makanan yang real gitu ya. Orang di pemerintahan pun masih perlu makanan gitu. Jadi kalau mereka, ini bukan pemerintahan general ya, saya juga percaya banyak pemerintah yang bagus. Ini adalah tadi itu ya, lebih ke oligarki. Kalau misalnya benteng makanan, benteng airnya kita yang bisa dari tanah, dari tujuan ini masih bisa dipenuhi atau dikuasai oleh masyarakat, aku pikir ini kita masih punya satu modal yang sebenarnya kayak gini. Gimana menjam? Oke. Sistem sekarang itu dikasih jadi dua. Pilih mana, pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan. Gitu ya. Kita sebagai masyarakat yang benar-benar ingin menegakkan ekonomi yang benar akan melawan pada dua pilihan tadi ini. Tidak akan ada pilihan pilih mana, pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan. Yang kita tahu adalah
kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu kondisi di mana kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Secara textbook. Kebutuhan ada banyak, yang ada adalah sandang, pangan, papan, itu paling primer. Sama pulsa. Sandang, pangan, papan. Yang paling primer dari primer adalah pangan. Pangan ini tumbuh dari alam, dari tanah, dari air, dari laut. Jadi, tindakan ekonomi kalau kita tarik balik adalah tindakan yang tidak boleh menghancurkan alam gitu. Jadi mereka harus seimbang gitu beli ya? Iya, jadi kita akan menolak semua narasi pilihan. Iya. Iya. Karena pilihan kalau sudah memisahkan dua orang ini, kita harus meragukan bahwa orang ini benar-benar paham ekonomi nggak? Karena ekonomi yang sebenarnya, oikos nomos yang sebenarnya, yang kita kan pakai patokan ekonomi bikinan Yunani ya, semua sepakat ini universal sebenarnya. Aku pikir juga kalau secara bodoh-bodohnya, cocok loginya itu ekonomi, kenapa ada kata eko di dalamnya? Itu nggak sembarang gara-gara pakai kata eko gitu. Karena sebenarnya adalah tindakan ekonomi tidak boleh menghancurkan alam. Jadi kita harus stick pada itu. Jadi apa yang kita lakukan ini, makanya kan secara undang-undang kan idealnya ya, orang yang merawat, menjaga kualitas ekosistemnya, lingkungannya tidak boleh dikriminalisasi ya. Karena sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang pendukung ekonomi. Kalau kita cari kilas balik. Jadinya yang kita bisa lakukan sekarang bahwa bagaimana caranya semua kegiatan ekonomi ini apapun ya, termasuk nggak boleh ngancurin alam. Ya. Karena apa? Alam itu yang pegang kartu as yang dibutuhkan oleh siapapun dia. Jadi sebetulnya lingkungan akan tetap terjaga dan harus dikembalikan ke warganya sendiri kan, artinya tidak kemudian dikapitalisasi. Thank you, Rob. Kita tahan dulu di situ. Kita masih ada waktu, Mas Astra. Masih ada waktu ya. Kita bagi juga dengan konser dari Made Maut. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau masih ada dari rekan-rekan sekalian sebelum kita closing statement dari, karena setelah ini kita akan dengarkan lagu dari Beli Made Maut. Kalau tidak ada, oke. Mungkin kalau tadi kita ngomongin bahwa sebenarnya dari Skudio Masalah ini kita punya banyak hal, banyak PR yang masih kita harus selesaikan. Tapi di samping itu kita masih punya harapan kalau kata Petra. Nah, Petra lagi kita akan lihat di sini. Marsha, kira-kira bukan hanya sekedar harapan ya, tapi kemudian harapan yang kemudian ditambah oleh aksi nyata. Ke depan gimana Marsha lihat ini? Apa ya? Sebenarnya sih kalau aku bisa menyampaikan banyak hal ke pemerintah atau misal orang-orang yang punya power kuat untuk merubah kebijakan tuh, aku pengen banget nyampaikan banyak hal. Mungkin salah satunya adalah isu krisis lingkungan ini bukan cuma isu teknis dan atau ekonomi gitu, tapi juga soal kemanusiaan dan keadilan, dimana kita jangan terus melihat ini dari sisi ya ini untuk ekonomi negara dan sebagainya gitu, tanpa melihat ada juga kemanusiaan di situ yang terampas, juga keadilan gitu. Juga selain itu apa ya, karena lihat kemajuan ekonomi yang dibangun di atas eksploitasi alam itu bukan kesuksesan menurutku, tapi menunda bencana akhirnya. Terus yang kedua juga apa ya, jangan tutup mata atas segala kerusakan yang terjadi gitu, karena apalagi tujuannya untuk keuntungannya jangka pendek dan yang menikmatinya pun cuma segelintir pihak, sementara pihak yang lainnya kebagian bencananya aja. Terus yang terpenting juga mungkin sudah waktunya untuk belajar mendengarkan suara kawan-kawan muda. Ya, jadi jangan, kalau meminjam istilahnya lagu VOB, jangan age oriented, jangan berorientasi pada usia. Gen Z mereka cuma taunya kritik, anak-anak manja, tidak punya solusi begitu dan sebagainya gitu. Padahal jangan salah, mungkin mereka punya waktu untuk baca-baca lebih banyak daripada para oknum-oknum pejabat yang ngasih statement-statement ngawur di media sosial. Jangan salah, mungkin mereka ini lebih punya banyak waktu. Mereka tumbuh di saat kemajuan digital lagi cepet-cepetnya. Jadi media belajar, informasi lagi apa ya, sangat mudah didapat gitu. Mungkin mereka punya waktu lebih banyak untuk mempelajari isu-isu yang sedang terjadi. Terus yang terakhir mungkin actionnya ditunggu. Jadi kita kan mungkin semua udah bosen ya dengar, kita berharap nanti bisa begini atau mungkin nanti
kita akan begini gitu tanpa ada aksi nyata yang diambil gitu. Jadi ya ditunggu realisasi dari rencana-rencana baiknya. Kita kasih close buat ketiga minggu depan. Yes, sebagai closing, jadi kalau mengutip apa kata Beli Rob, sebelumnya setiap generasi punya revolusinya. Jadi Marsha mengatakan bahwa sebetulnya anak-anak muda generasi Gen Z gitu ya punya cara mereka sendiri untuk kemudian turut andil dalam kegiatan bersama untuk mencegah krisis iklim. Mas Popi tadi juga menjelaskan sebetulnya ini semua nggak mungkin terjadi bila tidak ada dukungan dari semua pihak, mau penonton, mau penyelenggara, mau dari bandnya sendiri. Jadi untuk membangun sebuah ekosistem ini memang kerjanya mesti panjang, supaya bisa nafas panjang, mesti jalan bareng-bareng. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kita sambut Made Mau. Terima kasih masih di sini. Yes. Semoga perkenalkan untuk tinggal lebih lama sedikit lagi. Saya ingin kenalkan lagu yang saya sertakan di album Sonic Panic yang pertama, judulnya Climate Blues. Terima kasih. Ini adalah tentang bagaimana kita batasi konsumsi kita pada barang sekali pakai, atau lebih baik kita memilih barang guna yang less long, lebih tahan lama daripada selalu menjadi sampah dan akhirnya Memilih pacar bekas. ya, setting Climate Blues. This morning and I'm feeling good. My bike cannot even good. Lord, it's traffic, Jane all day long. It's the worst thing I have seen since I was born. Toxic breeze, it's a reflection of bad policy. Change the system out in the open. Generation to come need no pollution. Count your money, climate blues, and just
could be a revolutionary. Violence could be a revolutionary. Yang satu cerita Macet. dan akhirnya menjadi macet menggelora. Pemandangan wajib di Bali saat ini apa? Macet. Tiap hari begini hanya bisa gigit jari. Kita mau solusi atasi polusi, karena tanah, air, udara takkan sama lagi. Macet menggelora, macet menggelora di mana-mana. Siapa yang suka? Berapa lama harus kita pendam kecewa sampai nanti semua habis tak tersisa, sebab kebijakannya bersekongkol. Proyek gol, lebarkan jalan, tang tol, bisnis parkir, jatah parpol. Sekolah ambrol malah getol bangun mall. Macet menggelora, macet menggelora, macet menggelora. Macet menggelora, menggelora. Terima kasih. Terima kasih apresiasinya. Wih, ya. Rika. Ini sih cerita dari apa yang Robi bilang tadi tentang cerita karena di Bali sering sekali pejabat atau brosur pariwisata itu menjual kebijaksanaan masa lalu itu, tapi realitanya itu hanya apa tuh? Ya, jargon semata. Judulnya tradisi.
sentuh pada modal bersimpuh. Para wakil Tuhan hilangkan kuasa di Tuhan bagai segalanya, namun hati buta. Yang merekam tanah berudara, ritual bagai segalanya, namun hati buta. Jejak mata air tinggal air mata, peradaban semakin tinggi, hujan makna